Dan jadi dari situ kita melihat karakter seorang tantri itu adalah diduga tantri berbohong. Kenapa? Karena diinformasikan tantri bahwasanya AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior Home. If I quit this season, I still beat the Oke, selamat sore. Kita kembali lagi di channel Kacamata Hitam Official. Oke, kali ini kita pembahasan gak usah panjang-panjang ya. Kali ini kita membahas tetap mengenai kotak, karena kita memang sedang serius mensortir mereka, karena ini adalah permasalahan musisi pada kebanyakan ya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah sosok tantrinya, karena ketika klarifikasi pada saat Posan memberikan statement pedas, kemudian diklarifikasi oleh kotak, kemudian tantri memberikan klarifikasi bahwasanya ada beberapa lagu dari keluarnya Posan sampai pada 2022 ini mereka tidak pernah membawakan lagu Posan. Diinformasikan tantri seperti itu ya. Jadi perlu diketahui jejak digitalnya kita bisa lihat di YouTube pada tahun-tahun sekitar 2-3 tahun lalu ada beberapa lagu Posan yang dibawakan ketika konser mereka dilakukan. Nah, jadi dari sini kita melihat karakter tantri itu berarti bukan pembohong ya, tapi mengeles ya. Padahal jejak digitalnya sudah ketahuan pasti dan bisa dibuka di YouTube channel. Namun kita coba selidiki lagi apakah memang itu baru diupload atau setelah konser baru diupload. Dan jadi dari situ kita melihat karakter seorang tantri itu adalah diduga tantri berbohong. Kenapa? Karena diinformasikan tantri bahwasanya dari keluarnya Posan hingga sekarang tidak pernah membawakan lagu-lagu Posan. Ada beberapa judul kemarin di informasi Posan, ketika kita coba searching jejak digitalnya, ternyata ada lagu Posan yang dibawakan ketika konser 3 tahun lalu. Nah, permasalahannya kita harus mencari tahu apakah itu diupload setelah konser atau diuploadnya setelah beberapa tahun kemudian. Nah, itu kita harus cari tahu juga. Karena kalau misalnya memang itu dibawakan, berarti diduga tantri berbohong ketika klarifikasi. Dan kemudian karakter tantri juga jadi terbaca ya ketika dia juga berdebat dengan Ahmad Dhani ketika mereka menjadi juri. Di situ terlihat sekali bahwasanya keras kepalanya seorang tantri berdebat dengan seorang Ahmad Dhani. Harusnya seperti juri yang lain menerima. Memang kalau misalnya kita dibandingkan dengan Ahmad Dhani, musikalitas beliau, referensi beliau memang jauh di atas rata-rata. Sehingga sebaiknya kita belajar ke lebih senior, ke lebih orang yang profesional. Dan kemudian dapat kita lihat juga dari informasi-informasi yang masuk seperti pengakuan Posan ketika tantri belum menjadi siapa-siapa, dia banyak sekali membantu. Namun kenyataan sekarang ketika Posan ada di posisi sedang terpuruk, tantri malah melepas tangan ya, tidak membantu Posan. Harusnya kalau misalnya memang sudah berteman lama, kemudian juga sudah dibantu dari siapa-siapa menjadi siapa-siapa, harusnya tantri membantu Posan. Dan kemudian juga di sini kita melihat bukannya serakah ya, tapi banyak diinformasikan, ditanya oleh podcaster-podcaster yang lain ketika mereka diwawancara, kenapa tetap bertiga? Karena supaya pembagiannya lebih besar. Itu seharusnya tidak diinformasikan ke publik kalau misalnya seperti itu ya. Jadi terkesannya jadi money oriented sekali gitu loh. Padahal kita tahu seorang musisi seniman bukan itu orientasinya. Jadi terkesan negatif lah. Memang tidak bisa pungkiri semakin sedikitnya personil akan bagi-baginya semakin besar. Namun tidaklah juga seperti itu harus dikatakan di depan publik gitu. Kasian lah juga. Makanya di situ mungkin salah satu poin di mana Posan sakit hati. Jadi istilahnya seakan-akan dia tidak dianggap begitu loh. Dan jadi di sini kita belajar bahwasanya kalau misalnya memang kita beritikat baik, itu pasti ada jalan keluar. Namun jika kita tidak beritikat baik, maka semua yang negatif dari diri kita, apa yang kita jalankan itu akan muncul di permukaan. Dan akhirnya seperti ini. Jadi tantri sekarang ini sudah banyak sekali yang menghujat, membenci. Padahal sebenarnya dia hanya mau defense ya, tapi jadi terbuka semua karakter beliau seperti apa. Namun kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Makanya kita harus melihat dari secara jernih permasalahannya seperti apa. Apakah mungkin nanti ini kesalahan kotak, atau kesalahan Posan, atau kesalahan manajemen, atau kesalahan WAMI. Nah, di sini kita harus pelan-pelan coba mencernanya. Untuk teman-teman musisi, tetap pantau, tetap awasi terus segala statement yang ada dikeluarkan oleh kedua belah pihak agar kita tidak termakan oleh informasi-informasi negatif. Sebenarnya kalau misalnya dari pihak kotaknya, sebenarnya saya khawatirnya sebenarnya ini bukan kesalahan mereka, tapi karena langsung diklarifikasi oleh
kotaknya sendiri sehingga mata semua tertuju kepada kotak, dan kemudian akhirnya yang pro kepada posan sudah menjustifikasi grup band tersebut. Makanya di sini kita harusnya lebih bijak ya. Sebenarnya sih kalau misalnya Tantri Kotak dan teman-teman kemarin langsung memediasi, mungkin tidak terjadi seperti ini. Ini sekarang pergolakannya sudah besar di media sosial ya. Jadi udah banyak semua opini-opini yang berkembang, apakah istilahnya mendukung posan ataupun juga membenci Kotak, membenci Tantri. Yang sedih kan di sini fans-fansnya mereka. Jadi kalau misalnya memang ada masalah, langsung selesaikan. Jangan menunggu isu ini bergulir. Sehingga ada aja nanti orang yang memasukkan, ada aja mungkin celah-celah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oke? Jadi untuk itu saja kita hanya mewanti-wanti ya, ataupun mereminding teman-teman sekalian agar jangan kita salah beropini. Kita di sini sebenarnya belum tahu siapa yang salah. Namun kalau misalnya ini pun juga terus bergulir tidak diselesaikan, jangan juga salahkan opini masyarakat mengenai sosok Kotak, terlebih personelnya ataupun posan. Harusnya ini segera diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut. Oke? Jadi ya, tetap kita akan pantau ini, kita awasi ini sehingga nanti kita bisa dapat informasi solusinya dan kita bisa belajar dari situ. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kita. Kita akan bahas terus di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam sehat.